Kamera film serial fenomena kehidupan. Kecanduan validasi online analisa psikologi, refleksi iman Kristen. Pernahkah kamu merasa hidupmu ditentukan oleh jumlah like dan komentar di media sosial? Apa jadinya jika validasi dari dunia maya menjadi satu-satunya sumber kepercayaan diri? Mari kita telaah fenomena ini bersama. Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan refleksi, bukan untuk menghakimi siapapun. Analisis ini didasarkan pada informasi publik dan prinsip-prinsip iman Kristen. Mari kita belajar dan bertumbuh bersama. Di era digital ini, banyak dari kita membangun identitas melalui media sosial. Kita cenderung membentuk konsep diri berdasarkan penilaian orang lain. Validasi eksternal seringkali menggantikan fondasi identitas yang kokoh. Media sosial menawarkan platform untuk mengekspresikan diri. Namun, bahayanya adalah ketika identitas kita sepenuhnya bergantung pada umpan balik dari orang lain. Kita menjadi rentan terhadap opini dan penilaian yang fluktuatif. Konsep diri yang sehat seharusnya berakar pada nilai-nilai internal dan keyakinan yang kuat, bukan pada jumlah like atau komentar positif. Kita perlu membangun fondasi identitas yang kokoh di luar dunia maya. Ketika validasi eksternal menjadi prioritas, kita kehilangan otentisitas diri. Kita berusaha menjadi apa yang orang lain inginkan, bukan menjadi diri kita yang sebenarnya. Ini bisa menyebabkan kelelahan emosional dan kekecewaan. Beberapa orang merasa lebih nyaman menjadi diri mereka di dunia maya. Mereka menciptakan persona digital untuk melarikan diri dari luka emosional yang belum terselesaikan. Ini adalah bentuk disosiasi dan displacemen. Persona digital ini mungkin lebih percaya diri, lebih menarik, atau lebih sukses daripada diri kita yang sebenarnya. Namun, ini hanyalah ilusi. Kita tidak bisa selamanya bersembunyi di balik topeng digital. Luka emosional yang tidak diobati akan terus menghantui kita, bahkan di dunia maya. Kita perlu menghadapi dan menyembuhkan luka-luka ini agar bisa hidup secara utuh dan otentik. Mencari bantuan profesional bisa menjadi langkah awal yang baik. Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa diterima dan menjadi bagian dari komunitas. Teori Maslow menempatkan kebutuhan akan rasa memiliki sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Media sosial menawarkan ilusi komunitas. Komunitas online seringkali menggantikan keintiman dan hubungan yang nyata. Kita merasa terhubung dengan banyak orang, tetapi seringkali merasa kesepian di dunia nyata. Ada tekanan untuk selalu tampil sempurna di dunia maya. Ironisnya, koneksi digital justru bisa meningkatkan kesepian di dunia nyata. Kita kehilangan kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dan membangun hubungan yang mendalam. Kita perlu menyeimbangkan antara koneksi online dan offline. Iman Kristen menawarkan perspektif yang berbeda tentang identitas dan nilai diri. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Kejadian 1:26-27. Nilai diri kita berasal dari penciptaan ilahi, bukan dari like atau komentar. Tujuan hidup kita adalah untuk memantulkan kemuliaan Allah, bukan mengejar validasi duniawi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Fokus kita seharusnya pada pelayanan dan kasih, bukan pada popularitas. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh penampilan fisik, prestasi, atau status sosial. Kita berharga karena kita adalah ciptaan Allah yang unik dan istimewa. Kita perlu merenungkan kebenaran ini setiap hari. Ketika kita memahami nilai diri kita sebagai ciptaan Allah, kita tidak lagi membutuhkan validasi dari dunia. Kita merasa aman dan dicintai apa adanya. Kita bisa hidup dengan damai dan sukacita. Kita dipanggil untuk mengelola hidup kita dengan bijaksana, bukan mengikuti ekspektasi dunia. Jangan biarkan algoritma media sosial menentukan nilai diri kita. Kita memiliki panggilan yang lebih tinggi dari Allah. Kita adalah pengelola ciptaan Allah. Kita bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan bumi ini. Kita juga bertanggung jawab untuk menggunakan talenta dan karunia yang Allah berikan untuk kemuliaan-Nya. Jangan biarkan dunia mendikte siapa kita seharusnya. Kita memiliki identitas yang unik dan tujuan hidup yang mulia. Kita perlu fokus pada panggilan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita dapat mengalami transformasi melalui pembaharuan pikiran. Roma 12:2. Kita dipanggil untuk hidup secara otentik, bukan sempurna. Dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5:17.
Kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain untuk diterima. Allah mengasihi kita apa adanya. Kita dipanggil untuk menjadi diri kita yang sejati, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Dalam Kristus, kita menemukan pemulihan dan harapan. Kita bisa melepaskan diri dari belenggu validasi duniawi dan hidup dalam kebebasan sejati. Kita adalah karya seni Allah yang indah, Efesus pukul 2:10. Merasa perlu menjadi orang lain untuk diterima adalah hal yang umum. Kabar baiknya adalah kasih Allah tidak bersyarat. Kita berharga apa adanya di dalam Kristus. Mari kita memilih untuk kembali ke jati diri sejati kita. Mari kita membangun identitas yang kokoh berdasarkan iman dan kasih. Mari kita hidup untuk kemuliaan Allah, bukan untuk validasi duniawi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Mari kita bertumbuh bersama dan menjadi lebih baik setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.